しょう。エンドジエンドジエンドレス、多かれおしまいおそらくね。エンドジエンドジエンドレス、私もあなたもただの人。エンドジエンドジエンドレス、多かれおしまいおそらくね。エンドジエンドジエンドレス、いつかはいつだろまた明日。エンドジエンドジエンドレス、多かれおしまいおそらくね。エンドジエンドジエンドレス、過ち誤りあるがまま。エンドジエンドジエンドレス、多かれおしまいおそらくね。エンドジエンドジエンドレス、いつかはいつだろまた明日。いつかはいつだろまたいつか。Itu udah masuk ya? Halo guys. Halo, Hai Rafli. halo Rafli, malam, Malam Rafli. Oh malam. malam Rafli. Ada apa nih jam malam-malam gini? Em, Gimana yang jelasinnya ya? Lu nggak terganggu kan kalau misalnya gua ada ini rapat malam-malam? Apa? Gak apa-apa. Oke. Jadi itu kita pengen ngebahas politik pintu terbuka aja sih, tapi yang di apa ya daerah Indonesia, jadi Indonesianya bukan secara nasional. Oh, Ya, oke. yes, buat tugas sejarah juga sih di paling. Kan tadi kan Pak Faisal minta kita bikin tugas video ya guys ya. Ya tuh deadline-nya tuh tinggal dikit lagi guys. Jadi kita Deadline-nya. harus cepat. Ya, deadline-nya aslinya besok sih, tapi gara-gara kita sibuk banget minggu ini jadi dimundurin minggu depan. Nah benar. Ya, Jadi yuk kita langsung bahas aja yuk. boleh dah, boleh. Mau mulai dari mana dulu nih? Perkenalan kali ya? Kayak juga. Iya dong, pasti Ya, dong. boleh. Ya. Ya mungkin bisa dari yang list nama yang pertama tuh siapa Deli. Oh ya, perkenalkan nama aku dari Rizky Muharamni. Perkenalkan nama aku Emily Riesa Putri. Kenalkan nama saya Rafli Ahmad. Perkenalkan nama saya Raffi Gunawan. Dan yang satu lagi siapa nih? Kan nama saya Lady Kristina Wijaya. Kita tahu. Oke, namanya udah dijelasin meskipun gak itu juga ya, gak teratur. Jadi langsung aja deh kita mulai. Dari Oke, di pengertian- sini aku mau ngejelasin pengertian dari politik pintu terbuka itu apa. Tapi kebetulan karena ini aku screen record, jadi share screen, jadi nggak kelihatan PPT-nya. Jadi aku izin buka ini ya guys, apa Aman. dari HP. itu bisa kok dah, seingat gua. Iya. Nggak bisa Vi, kayak ketutup gitu loh Oh setengahnya. iya. Mm-mm. Oke. Boleh sih buka dari apa Baik. kalau misalnya mau. Iya bentar. Oke. Oke, di sini aku bakal ngejelasin politik pintu terbuka itu apa. Jadi, politik pintu terbuka adalah kebijakan yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan akses dalam berbagai konteks. Dalam dunia modern, kebijakan ini diterapkan di pemerintahan atau bisnis untuk memastikan transparansi, umpan balik, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sementara dalam konteks sejarah Hindia Belanda, politik pintu terbuka merujuk pada kebijakan ekonomi liberal yang dimulai sekitar 1870. Kebijakan ini terbuka peluang bagi modal swasta asing untuk menanamkan investasi dan mengelola sumber daya ekonomi. Setelah berakhirnya sistem monopoli VOC dan tanam paksa, meski berlabel terbuka, kebijakan ini pada praktiknya merupakan bentuk eksploitasi kolonial yang menguntungkan pemodal Eropa, bukan penduduk lokal. Jadi itu pengertiannya ya guys.
Oke, Lanjut ke slide 4. sip. Siapa tuh yang dapat slide 4? Mungkin bisa langsung dibaca biar gak kebuang waktunya. Nah, di sini ada peta Hindia Belanda saat dulu yang dimana daerah tersebut digunakan untuk sistem politik terbuka. Oke. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut petanya tuh kayak gimana maksudnya? Nah, peta tersebut ini menunjukkan wilayah kekuasaan hidup Belanda, Hindia Belanda yang saat ini mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Peta ini menampilkan pulau-pulau utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan disebut Borneo, Sulawesi disebut Celebes, dan Papua disebut Papua. Beberapa kota penting seperti Batavia, Jakarta, Serabaja, Surabaya, dan Makassar juga ditandai. Terdapat pulau legenda di sisi kanan yang menjelaskan pembagian wilayah administratif, dan peta ini menunjukkan letak geografis Hindia Belanda yang berbatasan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand disebut Siam, Vietnam disebut Cochin, Cina, dan Australia. Next slide, mungkin next slide. Pelajar lagi, setiap pergi ke masa lalu seperti itu. Mau? Kamu tuh udah coba enak. Rafli, silakan Rafli. dibaca. Oh, oke. Latar belakang diterapkannya politik itu terbuka atau politik liberal di Hindia Belanda pada tahun 1860 merupakan buah dari pertemuan tiga faktor utama: kegagalan sistem tanam paksa, kemenangan ideologi liberal di Belanda, dan desakan untuk perubahan ekonomi. Sistem tanam paksa Kulturlestercel yang telah menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan justru menimbulkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Jawa serta memicu kritik pedas dari kaum humanis dan progresif di Belanda. Kritik tersebut yang dimotori oleh tokoh seperti Baron van Houvel dan terutama melalui karya sastra eksplosif Educus Downwell, Dicker, Mutalis, berjual Max Havalut dari tahun 1860-an berhasil membuka mata publik Belanda tentang kebobrokan moral dan monopoli negara itu. Secara bersamaan, angin liberalisme yang berhembus dari revolusi Prancis dan revolusi industri menguat di Eropa. Oke. Ya. Nah, setelah Rapli jelasin apa tadi latar belakangnya ya. Sekarang aku tuh pengen ngejelasin jalannya dari peristiwa politik pintu terbuka di Indonesia ini. Nah, jadi tuh Kira-kira ya gimana tuh? kita tahu tuh kalau ternyata Belanda itu tuh nyaris bangkrut pasca perang Diponegoro yang menghabiskan dana. Johannes van den Bosch sang gubernur jenderal punya solusi, yaitu dengan menerapkan yang namanya Kulturstelsel, yaitu merupakan sebuah sistem tanam paksa yang dijanjikan akan mengisi kembali pundi-pundi kerajaan. Nah, di situ tuh rakyat Jawa diwajibkan untuk menyisihkan 1/5 dari tanahnya untuk menanamkan komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan juga nila. Namun, di balik aturan yang mungkin tampak adil tersebut, tertimpan sebuah nestapa. Janji manis itu ternyata adalah sebuah tipu daya, yang dimana tanah subur petani ternyata dirampas lebih dari setengahnya.
waktu mereka tuh habis untuk mengurus tanaman wajib, sehingga sawah mereka sendiri tuh terbengkalai atau ditinggalkan oleh para petani tersebut. Nah, hasil panennya tuh disetor secara seluruhnya. Tak ada yang tersisa untuk menghidupi keluarga, kelaparan pun juga merajalela serta menebar maut di Cirebon, Demak, dan juga Grobogan. Sudah, Vi? Bisa dilanjut? Ya, bisa dilanjut, bisa. Oke. Nah, untuk yang berikutnya itu tuh, kalau ternyata penderitaan itu akhirnya tersikap oleh suara seorang mantan pegawai pemerintah yang geram, yang bernama Edward Douwes Dekker, melalui novelnya yang legendaris, Max Havelaar. Ia tuh meneriakan penderitaan rakyat Jawa dengan nama samaran Multatuli. Aku telah banyak bercerita. Buku itu tuh mengguncang daerah Belanda yang memicu kecaman dari kaum humanis dan juga liberal di parlemen. Tekanan yang tak terbendung memaksa Belanda untuk mengakhiri sistem yang keji itu. Pada tahun 1870, Undang-Undang Agraria pun ditetapkan, yang menandai berakhirnya kultur stelsel dan dimulainya politik pintu terbuka. Nah, di situ tuh modal swasta asing pun mulai berbanjir, membuka perkebunan-perkebunan besar. Bagi Belanda, ini adalah kemakmuran. Bagi Indonesia, ini adalah babak baru penjajahan yang lebih modern. Oke. Oke, bisa dilanjut. Sudah. Lanjut. Biar kita juga bisa hemat waktu ini. Nah, untuk perkembangannya, kebijakan politik pintu terbuka, open door policy atau politik etis, dan secara resmi dimulai pada awal abad ke-20, merupakan titik balik dalam pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Kebijakan ini yang diusung oleh kaum etis seperti Van de Venter bertujuan untuk membalas hutang kehormatan Belanda pada penduduk pribumi dengan trilogi irigasi, edukasi, dan migrasi atau transmigrasi. Meskipun implementasinya terbatas dan seringkali gagal mencapai tujuannya secara menyeluruh, politik pintu terbuka menciptakan sejumlah perkembangan signifikan yang mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Oke, lanjut. Di satu sisi, kebijakan ini memicu modernisasi Hindia Belanda melalui pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan modern, dan integrasi yang lebih dalam ke dalam ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan ini gagal meningkatkan kesejahteraan mayoritas pribumi secara signifikan dan justru memperkuat struktur kolonial yang diskriminatif. Namun, warisan terpentingnya adalah lahirnya elit intelektual Indonesia yang sebagai produk tak terduga dari kebijakan ini justru menjadi kekuatan penggerak yang akhirnya menggulingkan pemerintah kolonial itu sendiri. Perkembangan dalam bidang edukasi menjadi katalisator bagi terbentuknya identitas nasional dan penggerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Oke. Lanjut. Slide 11. Nah, Jelita. sekarang kita istilah menaikkan masuk sistem ekonomi masuk politik terbuka, dihentikan dan ganti dengan sistem ekonomi pertanggung yang pesat dan eksploitatif. Lalu pemerintah kolonial kemudian mulai menggeser kebijakannya dari murni liberal menuju politik yang berimbas pada edukasi imigrasi. Lalu baru pada tahun 1949 dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, politik pintu terbuka benar-benar berakhir. Sudah, Jelita? Yes. Udah, lanjut. Masih ada dampak negatifnya deh.
Oke. Iya ya. Iya, maksudnya lanjut ke slide Iya, berikutnya. lanjut. Lalu di sini ada dampak positif sama negatif. Dampak positifnya yang pertama ada perkembangan sektor perkebunan dan industri, kedua pertumbuhan pasar uang dan perbankan, lalu yang ketiga ada meningkatkan hubungan antar bangsa, lalu yang terakhir membuka lapangan kerja baru. Lalu dampak negatifnya ada eksploitasi sumber daya alam yang masif, kemiskinan dan penderitaan rakyat pribumi, lalu perubahan struktur sosial dan munculnya pengusaha asing, lalu yang terakhir munculnya sistem ekonomi dualistik. Oke. Lanjut ke. Oke, di sini lanjut ke apa ini? Dokumentasi dari politik terbuka. Yang pertama itu ada dokumentasi awal terciptanya. Terus yang kedua itu Bekasi in the Little Dark Age. Terus yang ketiga dokumentasi yang ketiga dan keempat boleh dibantu Raffi karena nggak kelihatan. Oh iya. Kalau untuk Iya. dokumentasi ketiga tuh ada yang namanya perkembangan politik terbuka, di mana itu di sekitar daerah mana tuh? Maltogen mungkin atau apa begitu? Iya, gambarnya soalnya juga diambil dari tahun-tahun dulu. Kurang bisa terbaca jelas sih. Lalu yang gambar keempat mungkin bisa kita lihat yaitu dampak ekonomi politik terbuka, yang dimana saat perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai dibangun ya itu ya. Iya. Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Yes. Oke. Udah Ujung. Tadi wes, selesai. selesai. kok sih? Danke auf Oke. Wiedersehen. Kan soal Udah selesai nih ya. Yes, sudah selesai. Tutup dulu guys. Ya, boleh lah. Aku udah tutup. Oke, mungkin sekian dari penjelasan ya tentang materi politik pintu terbuka. Meskipun kita ini tuh suaranya tadi ada yang gak jelas ya, beberapa ya. Kayak Iya, mungkin jaringannya, Iya, tapi nggak apa-apa. ya nggak apa-apa lah. Yang penting gitu.